Jumpa kembali dengan saya Wayan Sintang dalam pemrograman web. Pada sesi kali ini kita masih membahas mengenai JavaScript, yaitu sesi keempat. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai function, kemudian parameter pada function, scope variabel dalam function, global atau lokal. Kemudian statement return adalah pengembalian dari suatu function. Kemudian yang terakhir kita akan membahas nanti adalah recursive function atau fungsi rekursif. Nah, function adalah sekumpulan dari perintah JavaScript yang akan mengerjakan tugas tertentu. Fungsi ini dapat dipanggil dari segala titik pada dokumen tersebut dan dipanggil dari menggunakan event. Nah, function biasanya digunakan untuk mempermudah kalau ada suatu proses yang hampir sama kita lakukan atau kita proses, kita bisa membuat function agar dalam pembuatan coding itu lebih efisien. Function sebenarnya ada dua yaitu defined function dan reference function. Reference function itu adalah fungsi-fungsi yang sudah disiapkan oleh JavaScript. Nah, ini kita tidak akan membahas, silakan Anda nanti mencari referensinya di Google tentang reference function, fungsi-fungsi yang telah disiapkan oleh JavaScript. Nah, fokus kita pada hari ini adalah membahas mengenai defined function, fungsi yang kita definisikan sendiri. Fungsi JavaScript itu bisa ditempatkan di TypeScript atau langsung di text body. Nah, bentuk penulisan function sebagai berikut ya. Function nama fungsi, kemudian daftar argumen atau parameter, ini sifatnya opsional. Kemudian statement-statement yang berkaitan dengan function. Contoh sederhana kita dapat lakukan sebagai berikut ya. Ini jangan lakukan karena ini saya tunjukkan bahwa penggunaan function yang tidak efisien tapi bisa berjalan. Oke, contohnya seperti ini, saya mempunyai function sum untuk menjumlahkan 3 buah bilangan dan saya simpan ke variabel jumlah. Ya. Sebenarnya function itu bisa menampung sebuah nilai, sebuah data, hanya satu data. Tapi ini saya tidak akan gunakan di sini dulu, nanti saya akan berikan secara bertahap. Pada ujungnya nanti baru kita akan gunakan itu. Ya. Oke, yang sederhana kita mempunyai function sum dengan tanpa parameter. Ya. Kemudian jumlah sama dengan A tambah B tambah C. Kemudian saya punya function lagi average untuk mencari rata-rata, rata 2 jumlah bagi 3. Nah, di luar function saya punya variabel A itu nilainya sekian, B itu nilainya sekian, C ada 60, kemudian variabel jumlah, variabel rata. Ya, ini disebut nanti variabel global, ini dikenal dalam function. Ya, atau sebentar menjadi satu kesatuan variabel. Nah, sekarang saya tampilkan nilai A-nya, saya tampilkan nilai B, saya tampilkan nilai C, kemudian saya panggil function-nya tadi, function sum ini saya panggil. Kemudian saya tampilkan jumlah ini sudah nanti akan dikerjakan di dalam function atau isi nilainya itu diberikan di dalam function. Kemudian sebelum saya menampilkan nilai rata-rata, saya panggil dulu ya fungsi average-nya, kemudian saya tampilkan ya nilai isi daripada variabel rata. Hasilnya seperti ini, A-nya sekian, B-nya sekian, C-nya sekian, jumlah ya jumlahannya rata-ratanya sekian, dia dapat.
tapi masih dalam penggunaan variabel. Saya tidak sebutkan dulu ya, saya coba nanti sifatnya variabel lokal dan variabel global. Ini yang tujuan saya ya sebenarnya menampilkan atau memperlihatkan dulu contoh kasusnya. Oke, coba kita lihat di contoh soalnya. Function ini kita buka. Nah, ini saya tampakkan functionnya itu langsung di body ya, di body saya punya function sum ya, boleh di enter begini ya, jumlah sama dengan ya A tambah B tambah C, kemudian saya punya variabel rata-rata atau rata 2, ini variabelnya jumlah dibagi 3. Nah, saya punya supaya saya tahu ya, jumlahnya berapa, kemudian dibagi 3 ya. Ketahuan yang tadi datanya besar ya. Kalau ini kan bisa manual, kita bisa hitung. Nah, sekarang coba kita simpan dulu. Sekarang coba saya oke. Nah, ini A-nya 4, B-nya 5 tadi, jumlahnya 15. 15 dibagi 3 adalah 5. Nah, ini mudah dihitung. Oke, saya lanjut. Untuk pada kasus berikutnya, ini hasilnya tadi. Nah, sekarang kita coba menggunakan parameter. Ya, nilai masukan dari suatu function. Parameter merupakan data atau nilai masukan dari suatu function atau fungsi. Ya, fungsi untuk menghitung jumlahan dan rata-rata sebelumnya itu tidak kita menggunakan parameter. Sekarang kita coba menggunakan parameter. Variabelnya itu lebih simpel lagi. Tidak banyak menggunakan variabel. Yang tadi variabelnya kan banyak sekali kita gunakan. Ya. Ini variabel A, B, C dia ada di luar. Ya. Variabel rata banyak sekali variabel yang kita gunakan. Nah, sekarang dengan menggunakan parameter, variabelnya itu akan lebih sedikit lagi kita gunakan. Contohnya masih seperti penggunaan yang tadi. Ya. Function ABC ini adalah nilai masukan dari atau menerima dari luar. Kemudian jumlah A tambah B tambah C. Nah, ini sebentar kita bisa simpelkan lagi dengan menggunakan statement return atau pengembalian suatu function itu kita bahas berikutnya nanti ini pada pembahasan sekarang ini. Oke, kemudian average-nya tadi, ini jumlahnya ini jumlahnya JML ini adalah menerima jumlahan dari fungsi sebelumnya, atau kita panggil fungsi dalam fungsi pun tidak, jadi salah sebentar. Ya. Nah, di sini kita langsung nilai A yang tadi saya tampilkan langsung masuk. Ini akan diterima oleh A, ya. Kemudian data 51 ini akan diterima oleh B, dan 60 ini akan diterima oleh C. Ya, untuk meminimalkan tadi variabel. Kemudian karena ini langsung dipanggil langsung nilainya, di variabel pun tidak jadi masalah. Ya. Kemudian saya tampilkan jumlahnya, saya tampilkan rata-ratanya, hasilnya ini sama. Ya. Nah, coba kita lihat yang di aslinya. Nah, ini masih menggunakan yang contoh valid, tapi saya menggunakan yang dikonversi menginput dari ABC tadi. Ya, ini kalau kita gunakan tidak diberikan langsung, tapi menginput dari satu persatu dari form yang kita gunakan sebelumnya. Ya, hasilnya sama tadi. Ya. Jadi kalau kita menginput dari menggunakan statement from. Nah, sekarang yang parameter. Coba sekarang kita lihat yang parameter dan fungsi dengan menggunakan parameter ya ini. Ya. Nah, ini
Boleh variabelnya ini AB tadi, ABC. Saya menggunakan X, Y, Z tidak jadi masalah. Dengan yang ini masih saya bisa variabelkan ABC, yang penting sama pun tidak jadi masalah karena ini adalah yang dikenali oleh dalam function. Ya, sama. Contohnya hasilnya sama. Tadi saya menggunakan parameter. Kalau kita jalankan ini, ya, menggunakan parameter. Nah, hasilnya sama. Saya menggunakan tekanan tampilannya. Tidak pindah garis. Ya, pindah garisnya di JavaScript itu kita menggunakan HTML teks HTML, saya menggunakan BR. Ya. Yang berikutnya coba ini kita lihat ya. Ya, ini sama dengan menggunakan statement form tadi. Ya, menginput data dari keyboard langsung diterima, tapi harus dikonversi dengan menggunakan eval ke parse in, parse float. Oke, sekarang kita membahas mengenai scope dari variabel. Ya, variabel dapat dideklarasikan atau didefinisikan secara global, yang biasa disebut umum, dan secara lokal. Jadi global atau lokal. Variabel yang dideklarasikan secara global dapat dikendalikan dalam setiap fungsi. Artinya, variabel global itu dapat dikenali di semua fungsi, ya, di fungsi lain. Nah, kalau kita nyatakan variabel itu adalah variabel lokal, maka variabel tersebut tidak akan dikenali di dalam fungsi lain. Nah, sebagai contoh kasus, nah ini perhatikan antara variabel global dan variabel lokal di JavaScript. Oke, sekarang saya punya, Anda perhatikan contoh kasus ini. Ya, saya punya function 1. Di dalam function 1 ada var, ingat ini. Ada kata var. A sama dengan 50. Inilah fungsi var ya. Fungsi pendeklarasikan variabel menggunakan var tadi. Nah, sekarang coba saya tampilkan isi daripada variabel A. Pada fungsi 1 nilai A-nya itu berapa. Oke. Kemudian itu di dalam function. Ini di dalam function. Sekarang saya punya function 2. Ya. Ada kata var lagi. B sama dengan 30. B sama dengan B tambah X. X itu diterima dari luar. Entah berapa itu X, sebentar kita akan lihat. Ya. Kemudian saya tampilkan nilai B di dalam function. Di dalam function ya. Ingat ini di dalam function. Yang sebelumnya saya cek dulu. Ini di dalam function juga saya tampilkan, tapi di dalam function. Nah, sekarang di luar function, saya punya nilai A 10, B 0. Nah, sekarang kalau kita lihat telusuri, kita analisis, ya. Sebelum nilai A, ya, sebelum function dipanggil, nilai A-nya berapa? Nilai A-nya di sini 10, ya. Kalau ini saling mengenal antara yang ada di dalam function, berarti nilai A-nya harus berubah dia. Nilai awalnya adalah 10, di dalam function ada A. Ya, ada A, maka nilai A-nya harus berubah menjadi 50 kalau dia sama. Ya. Oke. Nih, saya panggil fungsi 1, saya panggil sekarang A. Tadi ini kan sebelum nilai A. Ini kalau kita lihat sekuensialnya, nilai A-nya awalnya 10, saya panggil nilai fungsi 1, seharusnya A-nya sudah berubah menjadi 50. Saya tampilkan nilai A sekarang. Betulkah dia berubah? Nah, kalau dia tidak berubah, nanti sifatnya A, variabel A yang di sini dengan A yang di dalam function itu seperti apa? Ya. Nah, kemudian saya tampilkan sekarang nilai B. Ya, saya tampilkan nilai B. Saya panggil dulu function 2 dengan nilai masukan A. Dengan nilai masukan A. A-nya ini masuk ke dalam fungsi 2, berarti 2 itu akan, nilai A-nya itu akan diterima oleh X. Ya.
B-nya adalah dari 0 tadi, B di sini 30 kalau dia sama tadi antara B ini dengan B yang ini, kemudian B sama dengan B ditambah X, X-nya masuk ke sini, B yang sebelumnya ditambah X. Nah, B sekarang berapa? Nah, kita lihat. Ya, mula-mula A-nya 10. Setelah saya panggil fungsi 1 tadi, fungsi 1 dipanggil, A-nya ya, A-nya 50 dalam fungsi 1. Nah, fungsi satunya kita lihat. Ini A-nya 50. Kalau kata var-nya itu tidak ada ya. Betul. A-nya betul ini. A-nya adalah 50 betul. Karena kita tampilkan ini adalah di dalam function. Karena ini di dalam function. Kemudian fungsi 2 saya panggil. B-nya di dalam function, Anda perhatikan B-nya di dalam function adalah 30. A-nya ini tadi masuk ke sini setelah fungsi satunya dipanggil, fungsi satunya seharusnya A-nya berubah menjadi 50. Anda perhatikan B sama dengan A tambah B. 30 tambah 50 seharusnya menjadi 70. Nah, sekarang Anda perhatikan hasilnya berapa? 40. Ya. Setelah selanjutnya saya panggil yang terakhir, setelah fungsi 1, fungsi 2 saya panggil, A-nya saya tampilkan kembali menjadi 10. Nah, apa maksudnya? B-nya jadi 0. Seharusnya kan B-nya seperti ini. Ini kan urutannya, kalau dia urutan seperti ini, A-nya berubah dari A10 menjadi A50. Seharusnya di sini 50. Nah, kenapa 10? Nah, tolong perhatikan sekarang. Ya, perhatikan sekarang. Kalau ada kata var, maka B-nya ini adalah lokal sifatnya. Kecuali saya hilangkan kata var. Sebentar, coba saya menggunakan tadi fungsi global dan lokal. Nah, kalau ada kata var, B-nya ini adalah bersifat lokal. Maka dia abaikan B yang lain. Dia akan pertahankan variabelnya sendiri. Ya. Kemudian juga A. A-nya di sini adalah ada kata var. Berarti A-nya ini tidak sama dengan A yang di global. Ini adalah di global di luar function. A-nya ini adalah lokal. Adalah lokal karena ada kata var. Kecuali ini hilang, maka A-nya ini adalah global. Itulah sifat variabel global dan variabel lokal. Tes. Saya sekarang tadi global variabel. Kalau tidak ada di sini, kita akan saya copy aja ini. Saya copy aja. Oke, yang ini untuk memperlihatkan bahwa ada variabel global dan ada variabel lokal. Oke, saya akan copy lagi ini. Sebentar saya akan modifikasi ya, yang sifatnya global. Oke. Nah, ini adalah lokal variabel. Saya beri nama lokal dan global. Oke. Sekarang saya beri nama global dan lokal. Oke, sip. Saya simpan aja ini ke 11. Oke. Global, lokal variabel. Titik HTML. Oke. Ya. Nah, sekarang coba saya run dulu. Sebentar saya akan modifikasi, jadikan dia variabel global semua. Mana tadi? Ini global dan lokal variabel. Ya. Nah, perhatikan sekarang ini saya ke perbesar sedikit. Ya. Mula-mula tadi A-nya, kalau dia saling mengenal dalam function kan A-nya sudah diubah menjadi 50.
sifatnya variabel, kalau dia saling mengenal, maka dia akan menampung data yang terakhir kalau kita lihat sekuensialnya. Ya. Di B-nya ini adalah tambah 30 tadi, makanya dia ambil adalah yang ini, bukan yang ini. Kalau 50 tambah 30 kan tuh harusnya B-nya di sini ada nanti 70. Ya, bukan 0. Kan awalnya B-nya ada 0. Ya, kalau kita lihat di sini awalnya B-nya adalah 0. Ya. Oke, sekarang saya ubah, coba saya shift as dulu dengan lokal global variable saja. Ini global variable. Lokalnya saya hilangkan. Jadi sifatnya global. Oke, ini sudah berubah menjadi global variable. Nah, ini kata var saya hilangkan. Maka A-nya itu adalah global. Ya, B-nya juga saya hilangkan, maka B-nya global. Sip. Karena saya sudah definisikan di luar function A-nya sekian, B-nya sekian. Maka yang ini adalah yang variabel global yang definisikan sebelumnya. Ya. Kata var di dalam function itu saya hilangkan. Kalau ada var berarti dia bersifatnya lokal pada function. Oke, sekian coba saya jalankan yang global variable. Oke, nah berarti kan hasilnya ini. Ya, Anda perhatikan. A-nya mula-mula adalah 10. Dan dalam function 1 A-nya diubah menjadi 50. Oke. Kemudian A-nya sudah berubah 50. Di dalam function 2 ya, B sama dengan B ditambah A. A-nya 50, B-nya 30, berarti 80, betul. Yang terakhir setelah function saya ubah, A-nya sudah berubah. Berarti A-nya ini dan A dalam function yang sudah dianggap sama A yang di luar. B-nya 80. Jadi variabel A-nya itu adalah global tadi. Ya. Kata var itu tidak ada. Kapan ada kata var, maka dia A-nya ini adalah A yang lokal. Ya. Itu sifat variabel global dan variabel lokal. Anda perhatikan juga tadi hasilnya ini A-nya global, A-nya adalah lokal, ya, A dalam function, ini karena saya tampilkan dalam function. B-nya adalah lokal dalam function, ya. Yang ini yang diingat oleh pada proses itu A-nya adalah A global karena A-nya ini tidak dikenal di luar function, ya, tidak dikenal di luar function. A yang di sini tidak dikenal di luar function, maka yang A yang ini adalah A yang global tadi dikenali. Jadi kalau ada, sekali lagi, kalau ada kata var di sini berarti variabel lokal ini tidak akan dikenali di dalam function lain atau di luar function. Ya. B juga kalau ada kata var, maka B yang kita definisikan ini tidak dikenal di function lain atau di luar function. Nah, itu sifat variabel global dan variabel lokal. Ya. Oke, kita lanjut. Sekarang ya, statement return. Sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa function itu dapat menampung satu data atau satu nilai. Ya. Maka untuk memberikan nilai pada function itu kita menggunakan statement return, pengembalian. Ya. Fungsi bisa menampung data hanya satu data. Sebentar ada contoh untuk segi 4 nanti. Ya. Saya akan menggunakan function untuk menghitung luas dan menghitung panjang keliling. Oke, contoh. Tadi function sum, saya harus punya variabel global supaya dikenal di luar, ya, tanpa menggunakan kata var tadi, seperti apa yang saya sampaikan pada contoh sebelumnya. Contoh sebelumnya ada kata var. Nah, di sini tidak, saya langsung aja return A tambah B tambah C, tidak perlu variabel lagi. Itu karena apa? Karena sebentar hasil kalkulasi ini
hasil perhitungan ini akan diberikan ke function sum. Jadi function sum ini punya nilai, bisa menampung hanya satu nilai atau satu data. Average-nya juga demikian. Average A, B, C. Ya. Sebenarnya ini bisa disederhanakan lagi. Ya. Karena function bisa memanggil function. Ya, sum ini tadi function ini sum. Saya tidak punya variabel penampung, cukup function ini karena function ini punya bisa menampung nilai dibagi 3. Jadi, ini nilai daripada ini dia simpan pada nama fungsinya, bukan variabel yang lain kita butuhkan. Nah, contoh yang sama tadi A, B, C, jumlah. Saya tampilkan nilai A, kemudian jumlah sama dengan sum ABC, ya. Kemudian saya tampilkan jumlahnya, rata-ratanya adalah average ABC. Nah, fungsinya tadi sudah dalam fungsi average kita panggil fungsi sum. Ya, hasilnya sama seperti yang tadi. Ya. Saya sengaja menggunakan data yang sama supaya kita lihat bahwa yang di sini itu supaya memperlihatkan hasilnya sama. Kita menggunakan parameter tanpa parameter, tapi butuh variabel, digunakan variabel global untuk menampung datanya. Tapi ini kita minimalis atau minimalkan variabel, kita menggunakan parameter kan. Ya, menggunakan return, ya. Oke. Nah, sebelumnya saya akan perlihatkan tentang segi 4. Pemrograman yang sebelumnya kita menggunakan segi 4, coba saya jalankan dulu. Ya, jalankan dulu seperti ini ya. Oke. Ini panjang, lebar, ya. Panjang belum diisi, lebar belum diisi. Ya, ini menggunakan function, ya. Tulisannya function, sabar dulu. Di application-nya ini di sini harusnya function. Function di sini adalah hitung luas segi 4. Hitung luas dan keliling, panjang keliling maksudnya. Oke, saya refresh dulu. Oke, hitung luas dan panjang keliling. Panjangnya, lebarnya. Nah, sekarang untuk menghitung luas, ini saya menggunakan function. Menghitung luas dan panjang sisi. Anda perhatikan sekarang. Di JavaScript, ya, saya tidak menggunakan width. Sengaja ini yang tugas sebelumnya kita menggunakan width. Ini sengaja saya tidak menggunakan width supaya ada variasi. Terserah sebentar Anda menggunakan yang mana, ya. P sama dengan dokumen nama formnya ini S4. Nama formnya adalah S4 ini. Form S4, segi 4 maksudnya. Metodenya pos ini. Oke. Name-nya adalah P untuk panjangnya. Lebarnya adalah L. Kemudian saya menggunakan hidupkan dengan menghitung. Ini saya menggunakan reset. Sebelumnya saya menggunakan button. Untuk mengosongkan saya menggunakan reset saja. Nah, bandingkan dengan pertemuan sebelumnya bahwa reset itu tidak kita kontrol, pointernya itu tidak bisa kita lakukan, ya. Oke, jika ini klik proses, klik, ya, ini tukar-tukar pun atributnya ini kita tukar-tukar tidak jadi masalah, ya. Mau on kliknya dulu, mau tipenya di belakang, hitungnya dulu, value-nya dulu tidak jadi masalah. Nah, kemudian di luas saya beri nama name-nya ls. Kemudian panjang sisinya saya beri name adalah ps. Oke. Sekarang di JavaScript-nya saya ambil nilai panjangnya, ya.
P ini tidak jadi masalah. Dokumen kalau menggunakan with bermasalah. Tapi kalau menggunakan seperti ini var karena variabel kata pendefinisian baru. Tapi kalau saya menggunakan with itu akan bermasalah kalau saya tidak variabel ini sama. Ini variabel ini sama. Ya. Ini pengalaman saya. Makanya saya bisa menggunakan sama ini dengan yang ini. Karena saya tidak menggunakan with seperti contoh perkuliahan pada sesi sebelumnya atau sesi 3 dari JavaScript. L dokumen nama formnya ya, ini adalah name objeknya value. Oke, sekarang saya mengecek apakah dia ada isinya atau tidak. P length 0 ya, panjang masih kosong, kembalikan dia ke panjang. Ingat, karena saya tidak menggunakan with maka saya harus tulis panjang-panjang seperti ini. Return false. Lebarnya juga demikian, ini disebut dengan validasi data ya, supaya hasilnya tidak bermasalah. Kemudian lebar sama. Nah, sekarang untuk menampilkan, kalau di sini kalau sebelumnya kan kita menggunakan variabel ya, luas sama dengan panjang kali lebar. Nah, saya menggunakan function ya, dokumen form 4 titik value sama dengan luas dengan nilai masukan PL ya, P yang diterima dari sini itu diberikan ke fungsinya. Kemudian di function saya punya function luas. Ini function luas dengan parameter x, y. Yang diterima P itu akan diberikan ke x, L itu akan diterima oleh y. Kemudian return x kali y. Ya. Return x kali y. Ya, ini parameter masukannya tadi. Kemudian panjang sisinya dengan nilai masukan adalah dengan parameter x, y. Kemudian P ini akan diterima oleh x, L ini akan diterima oleh y. Kemudian return 2 kali panjang tambah lebar. Karena sifatnya data yang diterima oleh form atau from itu adalah data string, maka saya harus konversi dia ke dalam bentuk ya, dengan fungsi eval ke dalam bentuk numerik, eval x, eval y. Di sini juga boleh kalau Anda langsung menggunakan x saja tambah y saja, makanya di sini kita gunakan eval dokumen dan seterusnya ini. Ya. Maka di sini baru kita menggunakan langsung x tambah y. Karena penjumlahan ini yang akan menjadi masalah karena string karena plus itu dianggap sebagai penggabungan kalau dia bukan tipe numerik dari datanya, maka kita harus menggunakan fungsi konversi. Ya. Oke, coba kita jalankan sekarang. Tulislah, oke sudah ini. Ini panjang masih kosong, oke. Ya, kita isi panjang misalkan 5. Sekarang hitung lebar kosong. Oke, dia kembali ke lebar. Sekarang kita misalkan ini ya. 5 tambah 5 kali 2, panjangnya sepanjang sisinya harusnya 10. Kemudian luasnya 25. Oke, betul. 10 kali 2 betul 20 ya. Panjang sisinya 20, luasnya adalah 25. Nah, sekarang kita cek tes ini. Ini pointernya kalau Anda bisa gerakkan ke sini ini. Kosong tidak. Pointernya tidak bergerak ke sana. Nah, itulah fungsinya kemarin kita menggunakan di sini adalah bottom. Baru kita membuat fungsi lagi supaya pointernya itu kita bisa kendalikan. Kalau kosong ulangi, pointernya tidak langsung ke sini. Ya, seharusnya kita menyatakan mau ulangi berarti pointernya harus ke sini. Ya. Itu perhitungan yang sederhana menggunakan fungsi luas dan fungsi panjang sisi. Ya. Oke, nanti tolong ingat ini karena ini akan
function itu pasti masuk dalam mid-test nanti, ya. Jadi function itu masuk nanti dalam mid-test, dan fungsi validasi selalu saya tekankan selalu harus ada. Kalau ada form inputan, fungsi validasinya itu harus ada, termasuk nanti masuk ke dalam PHP. Dalam PHP itu pasti inputan data itu kita menggunakan form, bahkan lebih banyak lagi ya, data yang dimasukkan bukan hanya sekedar ya 1 data 2 data. Oke, yang terakhir kita bahas adalah fungsi rekursif. Ya, yang terakhir kita bahas fungsi rekursif. Fungsi rekursif adalah fungsi yang bisa mengeksekusi dirinya sendiri atau bisa memanggil dirinya sendiri. Contoh nyata sebentar ini yang untuk memahami fungsi rekursif saya menggunakan adalah fungsi faktorial. Ya, nanti fungsi nyatanya itu salah satunya nanti kita akan bahas pada penampilan untuk menampilkan jam, ya, jam digital maupun jam analog. Nah, untuk membahas fungsi rekursif saya punya mengilustrasikan. Ya, saya dapat mengilustrasikan dengan fungsi faktorial. Kalau kita lihat dari perhitungan matematik, ya, faktorial, 0 faktorial ini kalau di matematika ya. Definisinya ini definisi. 0 faktorial adalah 1. 1 faktorial adalah 1 asalnya dari 0 faktorial kali 1. Ya. 0 faktorial kali 1, 1 kali 1 maksudnya. Ya, nilainya 1. Kemudian 2 faktorial adalah 2 kali 1. 2. 3 faktorial 3 kali 2 kali 1. 4 faktorial 4 kali 3 kali 2 kali 1, 24. Nah, kalau kita lihat bentuk umumnya, n faktorial adalah n kali n kurang 1 kali n kurang 2 dan seterusnya kali 2 kali 1. Nah, kalau kita lihat bentuknya ini kita lihat di sebelah kanannya, ya. 1 faktorial itu asalnya adalah 1 kali 0 faktorial. Ya. Kemudian 2 faktorial adalah 2 kali 1 faktorial. 2 kali 1 faktorial adalah 1 tadi. Ya. 3 faktorial adalah 3 kali 2 faktorial. Dan yang terakhir adalah n faktorial adalah n kali n kurang 1 faktorial. Maka kalau kita jadikan rumus Fn, fungsi n dalam faktorial adalah n kali fungsi n kurang 1. Nah, ini kalau kita lihat ya. Nah, sekarang contohnya. Sekarang saya akan mencari berapa faktorial ya. Anda lihat ciri-ciri fungsi faktorial itu adalah sebentar. Nah, ini. Ya. N kurang 1 ini akan berulang terus. Ini sama ini itu dia bisa nama fungsinya sama. Ini ciri-ciri fungsi faktorial. Ya. Fungsi faktorial n sama dengan n kali faktorial n kurang 1. Nah, faktorial ini fungsinya sama. Ini yang disebut dengan fungsi rekursif. Aratan kita sudah bahas sebelumnya. Definisinya, jika n sama dengan 0, aratan 1, berarti 0 faktorial adalah 1. Else, aratan n kali faktorial n kurang 1. Itu rumusnya dari sini tadi. Ya. Fn sama dengan n kali Fn kurang 1. Kalau saya nyatakan F di sini, Fn adalah n kali Fn kurang 1. Oke, contoh. Saya menginput dari
keyboard dengan menggunakan statement from, saya konversi karena faktorial itulah integer, saya konversi ke dalam bentuk integer langsung, ya. Kemudian saya tampilkan ya A-nya berapa tadi, kemudian faktorial dari A itu berapa. Oke, sekarang kita lihat contoh ya, faktorial ada nggak di sini. Kalau tidak ada berarti saya tidak ada. Nanti saya akan berikan Anda juga ini ya. Atau saya copy ini, saya buat yang baru aja dulu. Oke, saya copy aja ini. Ya, saya copy. Kalau saya ketik agak lama. Oke, saya ambil lagi sebagian yang ini. Ctrl C, Ctrl V. Saya simpan dengan nama faktorial. Faktorial titik HTML. Oke, nah ini. Sekarang Anda perhatikan kalau saya eksekusi. Ya, nama faktorial tadi F. Oke, yang paling atas. Oke. 2 faktorial adalah 2. Oke, hasilnya itu. 2 faktorial adalah 2. Ya. Sekarang saya coba jalankan lagi 10 faktorial. Nah, 10 kali 2 kali 3 kali dan seterusnya, ya dapat adalah sekian. Ya, Anda bisa cek sendiri. 5 faktorial saja kita lihat di sini. 5 faktorial berapa? Nah, nah ini. Atau 4 faktorial. 4 kali 5. Ya, 24 kali 5. 120. Coba kalau 5 faktorial. Kita refresh dulu. 5 faktorial adalah ya 120 betul. Ya. Kalau 4 faktorial tadi ya 24. Kita refresh. 4 faktorial 24. Ya. Ini dikali 5 lagi kalau kita mencari 5 faktorial. Ya. Nah, sekarang kita lihat fungsi dari contoh kasus nyata, yaitu menampilkan jam. Ya. Nah, perhatikan ini salah satunya, ini hanya style ini hanya untuk menampilkan tampilan lebih indah. Nah, perhatikan saya punya fungsi waktu, ya, fungsi waktu. Ya, nih ada function waktu, kemudian saya panggil waktu. Nah ini, memanggil dirinya sendiri. Tadi kan mengeksekusi dirinya sendiri. Fungsi rekursif adalah fungsi yang mampu mengeksekusi dirinya sendiri. Ya, yang mengeksekusi sendiri tanpa error terus menerus. Ya. Nah, perhatikan sekarang ini fungsi untuk menampilkan jam. Ya. Ini set timeout sebenarnya tambahannya. Ini ciri-cirinya. Dalam fungsi dia panggil fungsi dirinya sendiri. Ya. Ini salah satu menggunakan get by ID ya untuk menempatkan pada ID tertentu. Saya di sini punya ID jam, menit, horse, ID horse, ID jam tadi ya. Jam, menit, detik. Ini dia tampil di sini sebentar karena di sini ada dokumen inner boleh menggunakan seperti ini. Ya. Dalam contoh kasus nanti ada beberapa contoh kasus ini saya sudah ambil dari beberapa situs ya. Get hours, tanggal get hours, get minute, get second itu ya kita sudah bahas pada sebelumnya ya. Nah, kalau kita lihat hasilnya ini sederhana. Kalau kita lihat hasilnya ini Anda perhatikan. Oke, ini. Nah, kebetulan pada jam saya sekarang ini adalah jam 12 jam 00 siang ya.
sama persis yang detiknya yang ada di jam komputer saya, karena ini adalah mengambil get minute, get second, get hours, itu mengambil dari jam sistem. Nah, ini kalau tampilan di webnya ya. Nah, contoh kedua Anda perhatikan itu dengan menggunakan apa namanya, nah ini saya punya function ini menampilkan jam dengan 12 jaman ya, bukan 24 jam, menggunakan AM dan PM. Jika hours-nya tadi jamnya lebih kecil dari 12, tampilkan after meridian. Jam 12 siang ke atas itu menggunakan pas meridian PM sampai jam 12 malam. Ya. Maka sekarang ini karena jam 00 lewat sekian, pasti muncul ini AM, after meridian, sebelum tengah hari. Ya, siang, bukan tengah malam, sebelum tengah hari. PM itu adalah pas meridian, setelah tengah hari. Itu menggunakan jam 12-an. Kalau kita jalankan ini adalah akan muncul ya, saya sudah katakan tadi AM ya, jam 12 lewat sekian tengah malam maksudnya ya, itu tadi karena dia tidak muncul jam jam 24-an, bukan. AM itu adalah malam, tengah malam, pas meridian terus siang tadi. Nah, di sini ada tambahan Rabu, ini kan sudah kemarin 18 November dan seterusnya ya. Ini kita bisa implementasikan nanti di di website kita ya, di website kita. Nah, coba sekarang ada nggak di sini. Sorry, internet saya lagi bermasalah ini. Di Siaka itu kalau nggak salah sudah ada jam dan harinya, atau Siaka sebelumnya saya lupa ya. Nah, contoh yang lain ini ada beberapa ya, tampilan-tampilan jam. Anda perhatikan ini hampir sama ini ya, jam hanya format tampilan saja ya. Jam 00 ini main jam 24-an ya. Dia muncul 0, tidak ada AM dan PM ya. Dan yang menarik dari ini adalah jam digital sudah menggunakan ini ada jam analog ya, ini jam analog sama ya, menggunakan fungsi rekursif, tapi sudah dioper dengan menggunakan di JavaScript. Ada bisa kita main grafis pun bisa. Ini adalah tampilan grafis untuk JavaScript ya. Kalau kita lihat tidak panjang, kalau kita lihat ini jam digital, jam analog ya, tidak terlalu panjang. Anda bisa lihat source-nya tidak panjang ya. Dia main rotasi menggunakan fungsi matematika ya, V yang kita kenal dengan 0,13 itu sudah ada di matematika, sudah ada objek V namanya, mengambil jam sama ini ya, get hours, get minute, karena itulah mengambil jam dari sistem komputer ya. Oke, di sini ada tugas lagi, tapi saya untuk hanya memperlihatkan, meminta pemahaman Anda ya, bagaimana cara menggunakan fungsi satu kali kita buat tapi digunakan lebih dari satu kali dengan masukkan data yang berbeda. Nah, inilah fungsinya kita pada di sini ada tugas ke-6 ya. Fungsi faktorialnya itu kita menggunakan 3 kali pada data ke n, n-nya itu dari 0 sampai dan seterusnya, dengan catatan n harus lebih besar dari n ya, n tidak ada faktorial minus ya, tidak ada nilai minus, paling tidak sama
Kalau dia sama, di sini pasti minus kalau sama. Karena tidak ada faktorial minus. Maka N-nya harus lebih besar dari M. Maka validasi sebentar itu yang saya butuhkan. Ya, jika nilai M Anda kasih masuk lebih besar dari nilai N, maka batalkan. Kalau tidak, maka ini fungsi ini akan tidak berfungsi. Ya, tidak akan jalan. Kenapa? Karena tidak ada faktorial minus. Yang ada tadi kan hanya 0 faktorial. Validasi itu yang saya butuhkan ya untuk logikanya bagaimana cara Anda menyelesaikan. Kemudian screenshotnya boleh Anda menggunakan form, boleh Anda menggunakan prompt untuk memasukkan datanya, dan ada validasinya. Screenshotnya jangan satu. Ya, silakan berikan nilai yang berbeda-beda, termasuk tadi nilai yang M-nya lebih besar dari N, maka ada validasi, ya, keterangan bahwa batalkan atau hentikan ya proses kalau nilai M-nya lebih besar dari nilai N ya, karena ini akan menjadi bermasalah nanti. Ya, oke, demikian yang pembahasan JavaScript yang keempat pada hari ini mengenai function. Sekali lagi, referen function silahkan Anda cari di Google ya, materinya. Anda sudah kembangkan lagi, karena fokusnya kita sebentar adalah bagaimana cara kita menyimpan data, mengedit data itu nanti kita main di PHP, supaya nanti Anda bisa membangun aplikasi ya, berbasis web ya. Tentunya JavaScript tidak boleh diabaikan. HTML adalah utamanya dari halaman web. JavaScript perlu karena validasi data ada di situ nanti dimain di JavaScript. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan pemrograman web berikutnya.